Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, ada seorang yogi bertanya kepada Bante bahwa yogi tersebut melihat bahwa khususnya meditator samatha bhavana dalam kesehariannya itu terkesan atau tampak terlihat tidak penuh perhatian. Artinya orangnya mungkin selebor dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya muncul bahwa apakah samatha bhavana atau meditasi samatha itu membuat kita menjadi justru semakin tidak penuh perhatian, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban Bante gimana? Nah, kali ini Bante ingin memberikan penjelasan. Pertama-tama, Bante ingin memberikan gambaran latihan samatha bhavana itu seperti apa. Jadi samatha bhavana tujuannya adalah untuk samatha, menenangkan, menenangkan batin. Batin yang tenang itu adalah batin yang hening, hanya tahu satu objek, tanpa ada celoteh, tanpa ada pikiran yang mengembara, untuk waktu yang semakin lama semakin baik. Semakin lama dia bisa mempertahankan batinnya di dalam satu objek atau ke satu objek, maka batinnya itu bisa semakin terkonsentrasi, konsentrasinya bisa semakin dalam. Nah, tapi dalam prosesnya untuk mengembangkan samatha bhavana ini, apa sih yang terjadi? Bante ingin menggambarkannya. Nah, contohnya untuk Bante ambil latihan meditasi anapanasati, yaitu memperhatikan objek meditasi, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kesadaran harus dipertahankan untuk hanya menyadari apa yang terjadi dengan nafas di sekitar depan lubang hidung ini. Kalau nafas masuk dia cuma sadar nafas sedang masuk, nafas keluar dia tahu nafas sedang keluar gitu. Nah, kalau nafasnya kasar, halus dan lain sebagainya, dia cuma sadari saja. Nanti kalau nafas sudah terkonsentrasi, nafas menjadi nimitta, atau yang disebut sebagai tanda konsentrasi. Nah, itu Bante nanti akan jelaskan sedikit ya. Nah, biasanya untuk meditator yang berlatih samatha bhavana, khususnya anapanasati ini, meditasi terhadap nafas, pertama-tama nafas yang terjadi adalah nafas kasar. Sebagaimana kalau pikiran kita masih kasar, nafas kita itu akan terasa kasar. Nafas kasar itu nafas normal. Nah, nafas biasa itu terlihat kasar di dalam batin. Kasar ini artinya mudah dirasakan. Nah, semakin dalam konsentrasi atau semakin tenang batinnya, maka nanti nafas akan menjadi semakin halus. Semakin halus artinya semakin tidak ketara gitu, semakin samar, semakin tipis rasanya gitu ya. Nah, tapi kesadaran harus tetap dipertahankan. Nah, nanti kalau konsentrasi udah semakin mendalam lagi, lama-kelamaan nafas yang tadinya dirasakan itu seperti terlihat. Jadi mungkin ada muncul warna di tempat dia fokus nafas. Jadi nafas bersatu dengan warna kita bilang. Nah, pada saat nafas bersatu dengan warna atau cahaya tersebut, itu disebut sebagai nimitta. Nah, kalau kita bisa fokus ke nimitta ini, nimitta akan berkembang dari nimitta yang mungkin kotor, atau misalnya kelihatan seperti buram, nanti lama-kelamaan dia akan semakin bersih dan semakin cemerlang, jernih, terang benderang. Nah, baru nanti setelah fokus ke nimitta yang terang benderang seperti ini, baru seseorang itu bisa masuk jhana anapana katanya. Nah, jhana 1, 2, 3, 4, objeknya sama, nimitta yang terang benderang. Nah, sekarang Bante ingin menjelaskan apa yang terjadi dalam batin mereka. Khususnya apa yang mereka usahakan gitu. Kalau fokus ke nafas kasar untuk pemula, bahkan untuk mempertahankan kesadaran di nafas kasar, itu tidak mudah. Pikiran mengembara, lari kemana-mana.
Nah, tapi kalau dia usaha terus kembali lagi ke nafas ya. Nah, lama-kelamaan batin mulai terbiasa dengan nafas kasar. Lama-kelamaan nafas akan menjadi semakin halus, bahkan untuk beberapa meditator mengalami kesulitan untuk memperhatikan nafas halus ya. Bahkan mereka bilang seolah-olah hilang katanya ya. Nah, jadi bisa halus sekali gitu ya, atau tipis sekali, samar sekali. Nah, untuk mempertahankan nafas halus di awal bagi pemula itu tidaklah mudah. Nah, kalau nafas kasar dia sudah mudah ya, artinya mudah diperhatikan, sudah bisa bertahan lama. Tapi karena nafas halus ini sifatnya samar, dia belum terbiasa, maka batin itu kayak selalu lepas dari objek. Kalau Bante kasih perumpamaan seperti berdiri di batu yang licin. Ya. Kalau kita di sungai kita mau lompat ya, terus berpijak ke batu, batunya licin, maka kita mudah sekali kepleset. Pijak sebentar, kepleset. Pijak sebentar, kepleset. Gitu ya. Jadi perhatiin nafas halus sebentar, apakah dia ketiduran atau pikirannya mengembara. Sulit sekali untuk menjaga kondisi batinnya itu untuk sadar dan tetap tenang di nafas yang halus. Kadang-kadang ya, karena takaran fokusnya itu belum pas ya, maka kadang-kadang yogi mengusahakan terlalu besar, artinya jadi agak ngotot, tegang ya. Nah, terus nanti dia merasakan ketegangan, lalu dia pikir mungkin salah fokusnya, dia akan kendurin lagi. Nah, kalau belum tahu takaran yang pas, dia akan terlalu kendur, akhirnya apa? Pikirannya jadi tumpul atau seperti sadar tapi tidak menyadari objeknya, seperti bengong gitu, atau bahkan ketiduran sama sekali ya. Nah, jadi untuk bisa terus menyadari objek yang semakin lama semakin halus ini ya, yang kondisi nafasnya sendiri kan tidak stabil ya, selalu berubah-ubah dari kasar, halus, semakin halus, semakin halus, semakin halus. Nah, jadi usaha kita sebagai seorang meditator adalah pada saat nafas kasar, kita mengusahakannya berbeda. Takarannya berbeda. Nah, tapi waktu nafas semakin halus, takarannya juga harus disesuaikan terus, disesuaikan lagi. Nah, nanti kita akan mendapatkan bahwa margin ya, antara terlalu fokus dengan terlalu kendur usahanya, itu semakin lama semakin tipis. Ya. Nah, semakin halus objeknya, maka marginnya akan semakin tipis. Nah, tapi seorang yogi, jika dia terus ya, berusaha untuk terbiasa dengan kondisi margin yang tipis itu, batinnya semakin sensitif. Ya, kemudian akhirnya, kalau dia terus mengasah kemampuan itu, ya, maka nanti dia bisa bertahan di objek bahkan yang halus sekali, seperti apa? Arupa jhana. Ya, contohnya seperti jhana ke-8 yang mana objeknya itu adalah ya kita bisa dibilang bahwa seperti ada dan tidak ada gitu ya, kondisi batinnya begitu abstrak ya. Nah, dengan objek yang begitu abstrak pun kesadaran bisa mempertahankan di objek itu tanpa lepas gitu ya. Nah, itu tidak mudah untuk pemula, tapi bisa dilakukan ya jika seseorang itu sudah semakin terampil dan semakin terampil. Ya. Nah, sekarang kita sudah paham. Ini kurang lebih ya perjalanan seorang meditator yang berlatih samatha bhavana. Itu target mereka. Ya. Itu juga kualitas batin yang harus mereka miliki untuk bisa berhasil dalam samatha bhavana. Nah, lalu sekarang apakah melatih samatha bhavana ini akan membuat yogi itu semakin tidak berperhatian penuh, khususnya di kehidupan sehari-hari? Bante sama sekali tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ya. Kenapa? Karena seorang meditator yang harus familiar dengan objeknya, ya, apalagi khususnya objeknya sudah semakin halus, ya, menjadi nafas halus atau bahkan fokus ke nimitta, dia harus mempertahankan kondisi batin supaya batinnya bisa semakin familiar, ya. Supaya semakin terbiasa dengan objek yang semakin halus, dia harus tidak hanya mempertahankan batinnya pada saat meditasi, ya, tapi juga di sepanjang hari. Semakin besar gapnya, artinya semakin besar
atau jeda ya, di mana dia tidak memperhatikan objeknya, maka akan semakin mudah konsentrasinya goyah atau tidak balance ya, tidak stabil. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari dia pasti akan lebih berperhatian khususnya terhadap satu objek ya, tidak ke banyak objek tapi satu objek. Nah, sekarang kalau kita bandingin umat Samathabawana yang berlatih di rumah ya. Nah, mungkin ya karena kesadarannya itu diarahkan hanya ke satu objek ya, kelihatannya dia seperti tidak mempedulikan yang lainnya gitu ya. Kesadarannya itu tidak terpecah kemana-mana, tapi lebih fokus. Nah, tapi yang sangat signifikan itu adalah kondisi batinnya. Karena Samathabawana ini membuat batin itu kan tenang dan terbiasa dengan margin yang semakin lama semakin tipis. Artinya batinnya menjadi semakin sensitif. Nah, makanya banyak yogi Samathabawana juga yang menjelaskan bahwa kalau misalnya tiba-tiba dari retret langsung pulang ke rumah ya, nah itu di perjalanan mungkin melihat hiruk pikuk banyak objek, itu bisa bahkan sampai sakit kepala atau pusing, mumet katanya ya. Nah, karena udah terbiasa batin yang begitu tenang gitu ya, untuk berdiam di margin yang tipis. Nah, berdiam di margin yang tipis ini, keterampilan ini ya, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Batinnya akan sensitif sekali atas perubahan batinnya. Jadi kalau batin muncul sedikit kotoran batin ya, itu sudah terlihat seperti kasar. Ya. Nah, begitu juga dia akan melihat objek-objek eksternal, keluarganya, teman-temannya, misalnya bahkan dengan hanya menutup pintu ya dengan keras ya, atau berbicara dengan agak keras. Nah, di batin mereka itu sesuatu yang kasar ya. Biasanya kecenderungan mereka itu ngomongnya sedikit dan lembut. Nah, itu biasanya kalau bagi mereka yang batinnya itu sensitif di margin yang sudah sensitif terhadap margin yang tipis dan terampil berdiam di sana gitu ya. Nah, Bhante kasih perumpamaan seperti kalau kita misalnya Anda melakukan presentasi ya. Kalau pada saat Anda presentasi atau membawakan satu topik di depan banyak umum, di depan publik ya, atau misalnya kalau Anda pemusik, Anda konser ya. Ya, jadi harus berdiri di panggung, harus menjalankan sesuatu, menampilkan sesuatu. Pada saat itu Anda perhatikan, jika kesadaran Anda terus menganalisa atau menginvestigasi, aduh suara saya ini cukup besar enggak ya? Penampilan saya ini sudah oke enggak ya? Jangan-jangan rambut saya ada yang keluar dari jalurnya dan lain sebagainya ya. Kalau Anda terlalu peduli dengan penampilan Anda, alih-alih fokus kepada topik yang ingin Anda sampaikan, alurnya gitu ya, maka penampilan Anda pasti tidak akan baik. Nah, begitu juga dengan khususnya misalnya olahragawan dunia ya, atau entertainer dunia gitu ya. Kalau yang profesional justru mereka ada istilah namanya in the zone ya. In the zone itu artinya mereka sudah langsung masuk, bukan seperti trans ya, tapi seperti hanya dia dan penampilannya saja. Dia tidak memperdulikan berapa banyak orang yang menonton ya. Jadi batinnya itu udah meresap di penampilannya itu. Nah, itu yang terjadi dengan seniman dan olahragawan ya. Nah, tapi ya kalau kita evaluasi, kalau kita lihat kenapa mereka bisa tampil dengan begitu sempurnanya, itu karena apa? Latihan yang terus berulang kali dan familiar gitu dengan hal-hal yang tidak kondusif dengan penampilannya ya. Atau dengan penampilan yang nanti mengganggu kualitas penampilannya ya. Nah, waktu dia sudah semakin terampil ya, maka bukan berarti dia hilang kesadaran loh ya. Artinya kalau segala sesuatu ada yang tidak sesuai ya, apakah dia akan tidak tahu? Dia justru akan tahu ya, bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Jadi
perhatiannya justru sangat penuh, konsentrasinya sangat sadar. Ya. Nah, Bante juga kasih perumpamaan misalnya Anda belajar main sepeda. Di awal main sepeda ya, kita sering jatuh. Makanya orang bilang tidak jatuh, tidak bisa main sepeda katanya ya. Nah, jadi pertama itu jatuh berkali-kali. Kayaknya banyak hal kita harus perhatiin. Bagaimana pegang setirnya, bagaimana menginjak pedalnya, bagaimana untuk menjaga keseimbangan waktu bersepeda, betul? Nah, jadi waktu itu kita terlalu perhatian dengan diri sendiri. Kita bahkan tidak peduli orang yang di sekitar kita. Tapi kita jatuh, dan lagi. Nah, akhirnya waktu kita sudah terampil, ya, apa yang terjadi dengan batin kita? Coba kita bayangkan. Kita bisa bersepeda, bahkan kita bisa lepas tangan, ya. Kita bisa sembari ngobrol dan memperhatikan pemandangan. Bukan begitu? Tapi jika ada sesuatu yang terjadi dengan mekanisme sepedanya, apakah Anda tidak sadar? Anda sadar. Ya? Nah, jadi kondisi batin mereka yang berlatih samatha bhavana itu seperti itu. Jadi batinnya bisa fokus di satu objek, ya, bisa seperti tercerap di objek tersebut, tapi bukan berarti jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi, dia tidak sadar. Jadi contohnya kalau kotoran batin keluar, dia akan justru cepat sadar, ya. Tapi batinnya itu bisa terus seluncur gitu dengan objek yang sama. Ya, bahkan ada satu meditator ya dari luar negeri, ya, dari Amerika. Nah, kelebihan dari orang Amerika itu adalah mereka bisa lebih mendeskripsikan pengalaman mereka dengan kata-kata ya, mengekspresikannya. Nah, tapi ini sangat membantu kita untuk memahami kondisi batin waktu masuk jhana. Jadi mereka menjelaskan bahwa waktu masuk jhana itu seperti bukan kita yang masuk jhana. Nah, jadi justru kalau kita menyadari kita sedang masuk jhana, kita keluar jhana. Nah, pernyataan seperti ini ya sangat mendukung referensi seperti di Abhidhamma. Dijelaskan di Abhidhamma bahwa pikiran itu pada saat jhana hanya mengambil satu objek. Kita bayangkan waktu kita mengetahui, oh saya sedang masuk jhana, berarti pikiran sudah tidak mengambil objek itu sebagai objek. Ya. Nah, jadi waktu itu udah berpikir, saya sedang masuk jhana, berarti keluar jhananya, betul ya? Nah, jadi sesungguhnya yang terjadi itu adalah kondisi batin itu seperti sudah jalan sendiri. Nah, tapi itu kondisi batin yang seperti itu harus dikembangkan. Ya, bukan pemula bisa seperti itu ya. Artinya pemula ya udah katanya jalan sendiri, lepas aja gitu ya. Ya tidak akan terjadi jhana ya. Tapi karena latihan yang berulang-ulang semakin lama semakin terampil dan terbiasa dengan kondisi seperti itu, akhirnya batin itu bisa agak melepas tapi kesadarannya tetap gitu ya. Terus full ya, kesadarannya terhadap objek meditasi. Nah, itu akan berimbas ke kehidupan sehari-hari, justru kesadarannya tuh jadi tajam. Ya. Mengambil objek itu jernih dan juga batinnya menjadi sensitif karena udah terbiasa dengan ketenangan ya, tanpa kotoran batin. Jadi kalau kotoran batin muncul, apakah internal ataupun eksternal, itu sangat terlihat seperti kasar gitu ya. Nah, ini pengalaman banyak meditator Bante sharing ya, Bante juga kasih tahu ke semua pendengar di sini bahwa melatih samatha bhavana bukan berarti kesadarannya malah tidak ada, tapi justru malah semakin fokus ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatta kali ini.